sore teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Marlina. Halo Kak. Halo, selamat sore. Ya, sesuai tema yang kita adakan di minggu ini kan temanya keluarga. Kemarin tuh udah sama anak-anak. Nah, hari ini kita bakal sama orang tua. Yeay. Ya, pertama-tama kita akan membuka persekutuan hari ini dengan lagu yaitu Yesus Kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini saat ini untuk memulai persekutuan kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya persekutuan pada hari ini, mulai dari awal hingga akhir persekutuan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan kami ini. Amin. Amin. Ya, langsung kita masuk ke Q&A. Boleh? Ya. Ya, langsung. Sesuai ya, temanya kita kan tentang keluarga. Tapi yang penting anak, sekarang orang tua. Ya, yang jelas pertanyaannya bakal beda ya. Ya, gimana Kak? Menurut Kakak tuh nyaman nggak sih Kak di keluarga itu Kak? Wah, kalau tanya nyaman enggaknya di keluarga, tergantung ya. Tergantung suasana. Iya, kalau Kak Marlina di keluarga sih nyaman-nyaman aja ya sampai saat ini gitu kan. Apalagi kan masa pandemi ini semuanya Sering berkumpul di rumah, jadi nyaman-nyaman aja sih sampai saat ini. Ya. Nah, yang bikin Kakak bahagia itu saat bareng keluarga itu saat apa gitu Kak? Wah, Pasti banyak. Banyak ya. Contohnya bahagianya itu kalau bangun pagi. Wah. Kalau bangun pagi kan saat ini masa pandemi lagi kan, jadi bangun paginya beda. Satu keluarga. Iya, bangun paginya beda karena biasanya kalau waktu sebelum pandemi kan semua sudah sibuk, ke sekolah, terus kerja dan lain sebagainya. Tapi hari ini saat ini kan semuanya pada di rumah, jadi pagi-pagi sudah rame-rame gitu kan. Ya, karena kebetulan di rumah itu
Kak Marina juga punya anak remaja, mereka juga punya beda-beda selera kan. Jadi yang satunya nyiapin sarapannya yang beda, yang satunya sarapannya yang lain. Jadi mungkin orang-orang pikir wah aneh ya kok beda-beda gitu ya. Tapi menyenangkan sekali kalau sudah pagi gitu ya. Iya, benar. Oke. Yang Kakak rasain, misalnya kalau ada salah satu anggota keluarga Kak Marlina itu yang kena masalah gitu? Ya, contohnya apa ya Kak Stefan ya, kira-kira kalau ada masalah gitu kan. Contohnya gitu kalau masalah. Misalnya kecelakaan gitu. Waduh, amit-amit jangan ya kalau kecelakaan ya. Ini misalkan gitu ya. Misalkan nggak usah kecelakaan deh, sakit ya gitu, betul. Atau batuk. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit, ya pasti dalam satu keluarga itu kita juga merasa nggak nyaman gitu ya. Karena satu anggota sakit, ya nggak enak banget ya kalau sakit itu mengganggu banget gitu ya. Rasanya kalau sebagai seorang ibu nih ya, kan Kak Marina ini sebagai mama gitu kan, katakanlah kalau yang sakit itu suami atau apa, kadang-kadang mikir aduh jangan suami deh, mending saya aja gitu kan. Atau kalau anak-anak yang sakit, waduh jangan mereka gitu kan, mending saya aja gitu kan yang sakit. Rasanya pasti kan pemikirannya mereka juga bakal begitu Kak, gimana? Kalau mereka juga seperti itu, tapi kalau dipikir-pikir lagi, waduh jangan sampai sakit lah ya. Tapi kalaupun itu sampai terjadi, ya kita harus menghadapinya gitu kan, harus siap. Ya kalau masa pandemi ini juga kan terbatas, kalau sakit, wah jangan-jangan nggak mungkin ke rumah sakit. Langsung tiba-tiba ke rumah sakit. Ya kita gimana menghadapinya, ya tentu yang paling utama ya kita juga berdoa ya. Terus tetap kira-kira apa langkah-langkah pertama yang bisa dilakukan di rumah, ya kita lakukan. Mungkin obat pertolongan pertama dan lain-lain gitu. Terus yang bikin kakak tuh bangga sama keluarga kakak itu apa? Pasti banyak. Waduh, mau berapa nih Kak kalau banyak ya? Yang membuat Kak Marlina bangga di keluarga itu ya Kak Marlina sih ya bersyukur banyak. Ya kalau Kak Marlina itu lebih bersyukur untuk anak-anak Kak Marlina itu sampai masa remaja ini, karena memang tipikal Kak Marlina kan di dalam keluarga itu memberikan kebebasan tapi juga terbatas. Artinya gini, sejak anak-anak Kak Marlina ngerti itu, Kak Marlina sudah menanamkan kepada mereka itu yang namanya hukum tabur tuai gitu ya. Hukum tabur tuai. Jadi apa yang mereka tabur, ya itu yang akan mereka tuai. Nah, Kak Marlina juga sudah mempersiapkan sih mereka sedari dini supaya mereka memang betul-betul dari awal mengenal Tuhan gitu kan. Jadi memang dari kecil mereka sudah ke sekolah minggu ya, sampai saat ini gitu ya, mereka ya mungkin tidak seperti kalian nih, wah sangat aktif ya mereka, tapi mereka juga sangat sangat begitu antusias ya kalau sudah berbicara masalah kerohanian. Dan ya puji Tuhan mereka juga sudah mengikuti katekisasi ya, tinggal di CD. Jadi memang sedari awal Kak Marlina itu ya ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Kak Marlina ya, bahwa ada di Alkitab yang mengatakan Kak Marlina sebagai orang tua itu kan dititipkan nih Tuhan memberi anugerah anak gitu kan. Jadi mereka sedari kecil itu benar-benar sebagai orang tua harus mendidik supaya pada masa akan datang mereka tidak salah langkah. Pokoknya yang berkata bahwa kalau kita harus mendidik gitu loh, anak kita sedari muda, sehingga masa tua mereka itu mereka tidak akan salah jalan. Ya itu aja sih yang selalu Kak Marlina ingat untuk Kak Marlina terus kepada anak-anak Kak Marlina itu mereka ya lakukan gitu kan. Cuman setelah mereka remaja sekarang sih Kak Marlina ya menganggap mereka ya teman gitu kan ya. Jadi ndak ya puji Tuhan gampang aja sih mereka saat ini. Berarti untuk bikin suasana dalam keluarga itu, untuk bikin keluarga senang itu gampang menurut kakak? Iya, kalau dari keluarga Kak Marlina ya susah-susah gampang sih. Cuman sampai sejauh ini ya puji Tuhan ya gampang-gampang aja sih anak-anak. Mereka
easy ya, going. Iya, dan ya kalau Kak Marina lihat, ya Kak Marina memberikan kepercayaan sih full kepada anak-anak Kak Marina, sehingga ya apapun yang mereka lakukan baik Kak Marina, ya Kak Marina percaya aja gitu ya, baik belajarnya, ya sekarang kan masa-masa daring gitu kan, jadi ya Kak Marina mempercayakan bahwa ya mereka belajar dengan baik, mereka tidak lagi seperti masih yang kecil gitu kan, sudah ada jadwal bangun tidur, ntar tidur lagi. Kalau sekarang ya Kak Marina lebih memberikan, ya mereka kan sudah besar gitu kan, jadi punya, harusnya bisa mandiri sendiri. Bisa mandiri sendiri, jadi ya bagi Kak Marina ya itu, ya mereka tanggung jawab lah. Pokoknya kalau mereka ada tugas ya dikerjain gitu kan, terus harus berimbang juga di rumah, harus ngapa-ngapain kayak gitu, Van. Kalau si Van gimana, Van, kamu kalau di rumah? Ya hampir orang tua itu lepas gitu, lepas tanggung jawab. Aku jadi kayak harus tanggung jawab sendiri. Sebetulnya sih orang tua bertanggung jawab gitu ya, cuma tapi memberikan atau kepercayaan lah ya. Betul. Nah kan kalau tadi itu kan kena masalah Kak, kalau anggota keluarga bikin masalah Kak, gimana Kak? Itu dia ya, kalau bikin masalah, kalau kena masalah itu kan berarti sesuatu yang tidak sengaja, tapi dalam perjalanan keluarga ada aja salah satu anggota keluarga yang pasti bikin masalah. Ya bikin masalah, ya namanya manusia kan tidak lepas ya dari masalah. Ya kalau Kak Marlina sih lebih melihat bahwa ya namanya kita manusia, ya kita juga masih sangat terbatas, manusia yang berdosa. Jadi ya masalah itu ya kita sama-sama coba cari, selesaikan bersama-sama. Betul sekali, kita coba cari solusi, kita lihat dulu ini kenapa bisa begini gitu ya. Jadi tidak serta-merta misalnya katakanlah salah satu anggota keluarga, katakanlah misalnya salah satu anak Kak Marina buat masalah, terus Kak Marina langsung marah-marah atau langsung adjust kamu, ya itu salah, nggak banget gitu ya. Kak Marina sih nggak tahu ya kalau keluarga yang lain, cuma dalam keluarga Kak Marina ya cobalah kita bicarakan kenapa nih kok bisa terjadi dan sebagainya. Ya kalau memang yang bagi Kak Marlina sih yang paling utama, kalau misalnya ada yang buat masalah, pada akhirnya misalnya dia harus mengatakan dengan jujur gitu loh, bahwa oh iya saya memang melakukan ini dan mengakui gitu loh. Bagi Kak Marlina itu udah cukup ya, dia sudah mengakui, dan ke depan kalau kita sudah temukan letak persoalannya, dan kalau itu memang merugikan dan jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terjadi lagi, betul sekali itu, Van. Ya, untuk gimana Kak? Untuk memperkuat rasa kekeluargaan dalam suatu keluarga itu gimana Kak? Nah, kalau Kak Marlina sih cuma punya satu tips ya. Kak Marlina dari anak-anak itu masih kecil, ketika mereka sudah mulai mengerti, jadi dalam keluarga Kak Marlina itu, Kak Marlina mengupayakan itu belajar untuk kita sama-sama bikin ya kayak mesbah keluarga gitu loh, kita bikin persekutuan kecil, dan jadi setiap hari itu sebelum kita melakukan semua aktivitas, kita sama-sama kumpul ya, kalau memang semua lengkap, kecuali kalau lagi ada yang nggak ada di rumah. Tapi pas kalau ada di rumah ya kita sama-sama, kita bersekutu, kita mungkin bisa menyanyi bersama, kita berdoa bersama, kita baca Alkitab bersama gitu loh. Jadi melakukan itu. Seru. Ya kadang-kadang juga nggak seru, karena kan kadang-kadang nggak seru, tapi ya seru juga sih. Cuma kadang-kadang anak-anak mikir ya ini seperti rutinitas gitu ya. Cuma karena selalu mengajak untuk ya kita belajar lah, walaupun ini mungkin sesuatu yang rutin, tapi ya ini jadi bekal buat kita melangkah. Bahkan untuk hari ini kalau kita sudah memulai dengan berdoa bersama, sudah memulai ada firman Tuhan yang kita baca, renungkan bersama, itu ada jadi petunjuk buat kita melakukan apapun gitu loh sepanjang hari itu. Ya masuk. Terus selama perjalanan kehidupan keluarga Kak Marlina itu, dari awal bangunnya keluarga itu hingga sekarang tuh ada rasa kecewa nggak Kak? Oh pasti dong, pasti ada kecewa lah ya, namanya kita masih manusia ya Kak ya. Teman-teman yang ada di sini pasti ada masalah kan? Ada kan? Pasti ada masalah, kecewa pasti ya. Tapi ya kembali lagi, kekecewaan itu wajar ya, sebagai keluarga pasti
itu akan muncul ya, kita pun nggak bisa menghindari kekecewaan itu ada. Tapi ya itu kembali lagi kita bersama, kita coba menghadapi kekecewaan itu dengan hati yang lapang gitu ya. Jadi ya kalau kita terus berlama-lama dengan kecewa, ya kita pasti akan itu tidak akan bangkit, tidak akan merasa sukacita gitu loh di dalam keluarga. Benar, jadi seperti itu kan. Dalam keluarga Kak Marina maupun dari keluarga kecil maupun dari keluarga besar, siapa jadi panutan kakak? Wah, siapa ya yang jadi panutan ya? Kalau Kak Marina kan sudah berkeluarga, yang pasti Kak Marina punya suami, dia adalah kepala rumah tangga, dan Kak Marina harus menjadi dia sebagai ya panutan juga bagi Kak Marina gitu kan ya. Benar. Tapi yang paling utama di dalam keluarga Kak Marina ya tokoh yang paling jadi panutan kita ya hanya Tuhan ya. Wah, siapa? Tapi ya kalau di keluarga ya yang pertama suami Kak Marina ya. Jadi itu ya kita pun saling bisa menjadi teladan juga Kak. Jadi tidak ada satupun, masing-masing harus ya punya masing-masing juga menjadi berkat gitu kan ya, baik Kak Marlina, anak-anak juga gitu. Ya. Terus ini pertanyaannya ini bakal berekor-ekor Kak. Oh gitu ya. Gimana? Coba kakak deskripsikan keluarga kakak itu sebagai bisa menjadi keluarga panutan untuk seluruh keluarga di dunia ini. Waduh, itu namanya tantangan, Van. Kalau misalnya mau jadi panutan bagi seluruh itu kan sesuatu tanggung jawab ya, suatu tantangan juga gitu ya. Itu tantangan yang besar dan itu tentunya bukan cuma dimulai dari Kak Marlina membangun rumah tangga ya. Dari Kak Marlina sudah banyak pasti jadi dari kalau ke belakang dari Kak Marlina mulai mengenal orang gitu kan, akhirnya juga mengenal Tuhan ya, sampai akhirnya membentuk keluarga dan sekarang juga sudah punya anak remaja seperti kalian. Ya perjalanan untuk bisa menjadi panutan kan bagi orang lain ya, bagi banyak orang itu mungkin masih sangat jauh ya, tapi untuk sekarang itu step by step ya, dalam proses, karena kita mau dan saat kita adalah anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, jadi kita harus berusaha gitu kan. Ya walaupun ya pasti jatuh bangun lah, cuma kita berusaha lah untuk bisa menjadi berkat gitu loh. Benar. Stefan. Ya, mungkin pertanyaanku itu aja, tapi aku juga ada pertanyaan sendiri ya. Silakan Kak. Dalam keluarga itu supaya apa ya, kalau kadang kan anak sering dimarahin toh, tapi ada yang kadang mentalnya down, ada yang mentalnya stabil ya kan Kak. Nah untuk menanggulangi itu gimana Kak? Jadi ini konteks pertanyaannya Stephen, anak remaja nih ya? Iya, anak remaja. Anak remaja kan yang sering mood. Oh iya, karena memang kan kalau namanya remaja itu kan peralihan dari anak-anak yang dewasa. Pikirannya yang masih abstrak sekarang ke dewasa yang kalian sudah lebih sudah lebih kritis gitu loh dalam berpikir, dalam apapun, segala sesuatu itu harus sesuatu yang logis gitu ya. Jadi kalau Kak Marina pikir ya memang dari segi remaja pun panutan juga ada, karena kan itu kan juga mempengaruhi ya hormon dan segala macam. Tapi kembali lagi kalau Kak Marina sebagai orang tua menghadapi nih ya anak Kak Marina kan remaja, jadi ya lebih ke Kak Marina cuma ya jadi teman gitu buat mereka gitu kan. Kalaupun mereka mengalami yang tadi Stephen tanya ya, mental down. Kayak ada down ya, mungkin ada sesuatu yang mereka kerjakan terus akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, kadang-kadang jadi down gitu ya. Kadang kan orang tua tidak tahu gitu loh kalau bawa. Nah disinilah uniknya kalau Kak Marlina itu memang sama anak-anak Kak Marlina itu kita sangat terbuka gitu loh. Jadi memang dari awal Kak Marlina juga sudah menjadikan Kak Marlina ini teman bagi mereka. Jadi apapun ya Kak Marlina bilang
sama anak Kak Marlina kan ya istilahnya ya memang saya ini kan adalah mama gitu kan, tapi juga saya juga teman kalian gitu kan ya, karena apapun Kak Marlina yang mereka pikirkan atau rasakan ya, Kak Marlina itu memberikan diri dan juga waktu tentu untuk ya bisa ngobrol sama mereka gitu kan, tapi ya tidak memaksa juga sih, tapi sekarang udah jadi semacam kebiasaan lah untuk kebiasaan unik. Jadi ya itu sih yang agak memudahkan Kak Marlina, sehingga saat ada masalah ataupun ya itu tadi ya kadang down itu ya kita bisa mengatasinya bersama gitu. Kalau pengalamannya Steve gimana, Van, kamu menghadapi kalau pas di keluarga, pas lagi kamu down gitu? Aku tuh kalau lagi down tuh kadang nggak ngobrol sama keluarga sih, malah lebih kejerumus sama teman-teman. Nah, ya kali ya. Memang ya, kan karena betul. Menurut untuk keluarga aku tuh, orang tua aku tuh kayak kurang waktu tuh, Kak. Nah, berarti Steven harus ngajak ngobrol. Ketika ya kalaupun memang susah, berarti memang ini satu tantangan buat Steven gitu kan ya, apalagi Steven kan udah mengenal Tuhan, jadi teman boleh apapun yang di luar sana itu kan memang bagian dari kita, tapi kita punya hati dan yang selalu kita mau melakukan yang sesuai dengan Tuhan mau. Nah itu yang terus kita jaga. Jadi walaupun kita kondisi down, kemudian keluarga kita mungkin, waduh saya nggak punya waktu dengan orang tua gitu kan, tapi kita punya waktu punya waktu dengan Tuhan untuk kita juga boleh mengkomunikasikan ya, supaya ya kita jangan sampai terus down seperti itu ya. Ya punya teman-teman, kalau punya teman-teman juga nggak salah gitu kan. Kita bisa ya seperti ini ya, kalau kita berkumpul seperti ini kan positif gitu kan. Yeah. Kita bersama-sama teman korem, teman-teman remaja, kita bisa sharing bareng, belajar bareng gitu kan, berdoa bareng. Nah itu yang sangat positif. Jadi kalau lagi down terus kemudian dengan teman-teman, justru ya carilah teman-teman yang punya sama-sama saling memotivasi gitu loh. Jangan sampai ya kita pergi ke teman-teman yang bisa merusak. Nah itu dia yang perlu dihindari gitu kan. Itu saja sih kalau bagi Kak Marlina. Boleh loh Kak untuk menutup doa pada hari ini. Wah, boleh sekali. Jadi gimana, Van? Kamu sudah puas dengan semua pertanyaanmu sama Sangat puas, Kak. Sangat menyentuh hati. Sangat menyentuh hati. Ya, semoga juga ya teman-teman yang ada di sini, siapa? Justin dan juga Kavina. Ya, Kavina ya. Jadi kita bisa masing-masing, setiap keluarga itu unik gitu kan. Mungkin Kak Marlina juga ya tidak lepas juga dari yang namanya masalah dan pergumulan, tetapi sekali lagi ketika kita mau duduk bersama, mau saling terbuka satu dengan yang lain, ya ketika ada masalah kita mau menanggung bersama, di situ kita memperoleh kekuatan, dan itulah sukacita di dalam keluarga gitu ya. Steven dan juga teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan tutup dengan doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bincang-bincang kami pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan melalui perbincangan kami sore hari ini kami boleh memperoleh hal yang unik dari setiap keluarga. Dan kalau hari ini kami boleh berbagi mengenai bagaimana kami sebagai orang tua, walaupun mungkin masih sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sederhana, tapi biarlah Tuhan melalui perbincangan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, dan kami berdoa untuk setiap keluarga, dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, baik mama, papa, ataupun kakak adik. Biarlah Tuhan apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam masing-masing keluarga, kami boleh saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi keluarga yang terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani sore ini, dan Tuhan juga yang senantiasa tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh bisa membanggakan orang tua kami, juga sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah di penghujung acara pada persekutuan hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan lagu Ku Kan Terbang Tinggi di Awan.